Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa juga tetap terapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai materi terakhir di bab protista. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat makhluk hidup tersebut di suatu tempat? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ternyata yang berwarna kuning-kuning di pohon itu merupakan makhluk hidup yang masuk dalam kingdom protista, yaitu protista mirip jamur. Memangnya bukan merupakan jamur sejati yang biasa kita tahu. Padahal jamur sejati juga ada yang berada di pohon. Nah, kalian nanti akan tahu setelah kalian mempelajari materi ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengklasifikasikan mengenai protista mirip jamur dan juga dapat mendeskripsikan mengenai ciri-ciri dan peranan protista mirip jamur dalam kehidupan. Oke, perhatikan video pembelajaran ini sampai akhir ya. Oke, kita mulai ya. Nah, protista mirip jamur ini, jadi dia merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan dan menelan makanannya. Jadi, protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati, dikarenakan susunan sel, kemudian cara reproduksi dan siklus hidupnya berbeda dengan jamur sejati, tapi mereka juga memiliki beberapa kesamaan, seperti membentuk sporangnya dan juga mempunyai hifa. Kemudian ciri umum protista mirip jamur, yang pertama yaitu eukariotik. Kemudian karena dia tidak memiliki klorofil, sehingga cara memperoleh makanannya dengan heterotrof. Kemudian dia menghasilkan spora, yang sporanya berada di dalam sporangium. Kemudian dia berukuran kecil, dan yang terakhir dia hidupnya di tempat yang lembab atau basah. Kemudian protista mirip jamur ini dikelompokkan menjadi dua filum. Ada jamur lendir dan jamur air. Jamur lendir ini dibagi menjadi dua, yaitu jamur lendir plasmodial, yaitu Myxomycota, dan juga jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Sedangkan jamur air ini hanya terdiri dari satu, yaitu Oomycota. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Nah, disebut jamur lendir karena dia memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Kemudian ciri-ciri dari Myxomycota ini, yang pertama heterotrof, kemudian yang kedua dia memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye, sehingga pigmen warna yang dominan atau terlihat itu berwarna kuning. Kemudian yang terakhir dia hidup di tempat yang basah atau lembab. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian dia memiliki bentuk tubuh seperti lendir, yaitu plasmodium. Nah, diingat-ingat bahwa plasmodium Myxomycota ini berbeda dengan plasmodium yang ada di sporozoa atau protista mirip hewan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, plasmodium ini bisa dilihat, ini merupakan plasmodium. Nah, plasmodium ini merupakan massa sitoplasma yang tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus yang berkromosom 2N atau diploid. Kemudian plasmodium ini disebut juga sebagai massa ameboid. Nah, kenapa disebut massa ameboid? Karena dia dapat bergerak-gerak seperti amuba. Nah, ternyata massa ameboid ini berada dalam fase makan dari Myxomycota. Kemudian reproduksi dari Myxomycota ini ada yang secara seksual dan juga aseksual. Nah, pada reproduksi secara seksual, dia akan melibatkan
peleburan sel gamet dengan cara singami. Nah, singami ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu merupakan peleburan dua sel yang memiliki ukuran dan bentuk sama, tapi dia memiliki jenis yang berbeda. Nah, kemudian ada juga dengan reproduksi aseksual, yaitu dilakukan dengan spora yang nantinya dia akan membentuk sel gamet. Nah, ini dapat dilihat, ini dia dalam bentuk ini ada sporangium yang di dalamnya terdapat spora untuk reproduksi aseksual. Kemudian ini ada bentuk plasmodium yang nantinya dia juga bisa untuk reproduksi secara seksual. Kemudian siklus hidup dari myxomicota ini yang pertama yaitu tahap lendir. Nah, dia bergerak dengan atau seperti amuba. Nah, tadi sudah disebutkan merupakan masa ameboid. Nah, ini merupakan fase plasmodium, yaitu fase mencari makan. Nah, ini dapat dilihat plasmodium mencari makanannya. Nah, ini dia jamur lendir ini dia bergerak seperti amuba, yaitu dengan gerak ameboid, yaitu menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan, kemudian nanti dia akan difagostosis atau ditelan. Nah, ini berarti dia dalam fase makan. Kemudian nanti akan terbentuk plasmodium dewasa yang akan membentuk jaringan sehingga agar dapat mendapatkan makanan dan oksigen yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian nanti saat kondisinya tidak menguntungkan atau kering dan makanan juga tidak ada, plasmodium yang dewasa ini dia akan membentuk sporangium muda. Nah, ini dapat dilihat tahap 2 yaitu pembentukan badan buah atau sporangium yang nantinya di dalam sporangium ada sporanya. Nah, ini dapat dilihat dia nanti akan membentuk sporangium yang bertangkai atau yang berbatang. Nah, ini namanya stalk. Kemudian di dalamnya ini dia ada sporanya. Kemudian spora ini dia akan melakukan meiosis atau berkecambah, nanti dia akan keluar. Yang tadinya dia sporangium diploid atau 2N, dia sporanya haploid. Kemudian selanjutnya sporanya akan berkecambah membentuk sel ameboid dan juga sel yang berflagela. Nah, ini kemudian kedua sel ini dia nantinya akan melakukan fertilisasi. Nah, ini tahap ketiga peleburan dua sel ameboid dan sel berflagela nanti akan bersingami atau berfertilisasi sehingga akan membentuk zigot, kemudian akan terbentuk plasmodium yang baru. Ini dapat dilihat kemudian terbentuk zigot dan nantinya dia akan menjadi plasmodium yang baru. Kemudian siklusnya nanti akan berulang. Nah, ini contoh dari jamur myxomicota, ada Pisarum sp, kemudian ada Didymium sp, dan juga ada Fuligo septica. Ini dapat dilihat biasanya ada di kayu-kayu yang sudah lapuk. Kemudian yang kedua ada jamur lendir selular atau Acrasiomycota. Nah, ini dia mempunyai ciri-ciri pigmennya tidak mencolok atau tidak semencolok dari jamur myxomicota yang tadi. Kemudian dia memiliki fase soliter saat fase makan. Jadi dia hampir sama dengan yang tadi, plasmodium dia bergerak secara ameboid, tapi di sini namanya sel-sel soliter. Nah, kemudian jika makanannya sudah habis, dia nanti akan membentuk agregat atau koloni. Nah, ini dapat dilihat agregat yang seperti ini. Kemudian dia nanti juga akan membentuk badan buah seperti ini. Kemudian, nah ini kemudian reproduksi Acrasiomycota ini baik secara seksual maupun aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual ini dengan membentuk tubuh buah. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian reproduksi secara seksualnya dengan singami dari sel ameboidnya atau agregatnya. Nah, kita lihat siklus hidup dari Acrasiomycota ini. Yang pertama, tahap
satu atau fase makannya, sel soliter itu mencari makanan. Kemudian jika sudah habis, nanti dia akan menjadi suatu agregat atau koloni. Nah, ini dapat dilihat sel soliter ini berada pada fase makannya, bergerak dengan cara ameboid, kemudian makanan habis dia akan membentuk agregat. Nah, agregat ini dia akan menetap di suatu tempat. Dia dapat berpindah tempat dan dapat menetap di suatu tempat untuk membentuk badan buah yang bertangkai. Yang bertangkai, dan di badan buahnya ini dia ada sporanya di dalamnya. Nah, ini tahap 2 pembentukan badan buah. Dia akan membentuk tubuh buah yang di dalamnya ada sporanya. Nah, ini di dalamnya ada sporanya. Kemudian spora ini nanti, spora haploid yang di dalamnya ini, dia akan keluar. Nanti dia akan berkecambah menjadi sel ameboid yang baru atau sel soliter yang baru. Kemudian yang haploid. Kemudian ada reproduksi yang seksual. Nah, ini tahap yang ketiga, ada peleburan dua sel, yaitu dua sel ameboid bersatu membentuk zigot, kemudian akan terbentuk sel ameboid yang baru. Nah, ini reproduksi seksualnya ada agregat. Nah, agregat ini dia akan bersinggahi dengan sesamanya, nanti akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini dia akan berkembang dan bermeiosis menjadi sel auba yang baru, nanti akan membentuk agregat yang baru. Ini dapat dilihat, ini sebuah agregat. Contoh jamur Acrasiomycota ini ada Dictyostelium discoideum. Dapat dilihat di gambar. Kemudian yang ketiga ada jamur air atau Oomycota. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia memiliki dinding sel dari selulosa. Nah, ini yang membedakan jamur air dengan jamur yang asli. Jadi yang jamur sejati dia dinding selnya dari zat kitin. Nah, kemudian dia tubuhnya terdiri dari benang atau hifa tak bersekat, dan dia memiliki banyak inti atau senositik. Ini dapat dilihat hifa dari salah satu spesies Oomycota, yaitu Saprolegnia sp. Nah, hifa ini merupakan sel-sel yang memanjang membentuk benang-benang sebagai penyusun tubuh dari jamur ini. Kemudian dia hidupnya juga ada yang sebagai parasit dan juga ada yang sebagai saprofit. Kemudian reproduksi dari Oomycota ini ada yang secara seksual dan juga aseksual. Nah, reproduksi aseksualnya ini dengan pembentukan zoospora berflagella 2. Kemudian reproduksi secara seksualnya ini dia dengan pembuahan sel telur oleh inti sperma. Nanti akan menghasilkan oospora. Nah, ini contoh dari siklus hidupnya. Ada reproduksi yang seksual, nanti dia akan terjadi peleburan antara sel telur dan juga sel sperma, kemudian akan terbentuk oospora, kemudian oospora nanti akan keluar dan berkecambah menjadi Oomycota yang baru. Nah, kalau reproduksi aseksualnya ini dengan pembentukan zoospora. Nah, ini ada pertama zoosporangium yang di dalamnya ada zoospora yang berflagella 2, yang nantinya dia akan berkembang untuk menjadi Oomycota yang baru. Kemudian contoh dari jamur air atau Oomycota ini ada yang pertama Saprolegnia sp. Nah, ini merupakan jamur pada atau parasit pada ikan. Kemudian ada Phytophthora infestans. Nah, ini biasanya parasit pada daun-daun tanaman. Kemudian ada Phytophthora palmivora. Biasanya merupakan parasit pada buah-buahan. Nah, dari uraian penjelasan tadi kita dapat melihat
adanya perbedaan antara protista mirip jamur dan juga jamur sejati. Nah, persamaannya, mereka sama-sama bersifat heterotrof, kemudian tidak memiliki klorofil, kemudian mempunyai hifa dan juga reproduksi aseksualnya dengan menggunakan spora. Kemudian perbedaannya, jika protista mirip jamur ini jenis selnya dari selulosa, sedangkan jamur sejati dari zat kitin. Kemudian protista mirip jamur ini ada yang memiliki flagela, sedangkan jamur sejati itu tidak. Nah, itu dia tadi penjelasan materi mengenai protista mirip jamur. Sudah paham semua ya? Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai materi protista mirip jamur. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai bab protista bagian akhir. Untuk video pembelajaran mengenai protista mirip hewan dan juga protista mirip tumbuhan, Ibu sudah taruh linknya di description box. Silahkan kalian bisa tonton dan dilihat lagi. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.